Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudinirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Perkenalkan, nama saya Fikri Kitillah Gunawan dari kelas 12A. Di sini saya akan menerangkan mengenai fase perkembangan Islam di Indonesia. Di sini fase perkembangan Islam di Indonesia terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada fase atau masa kesultanan. Jadi waktu masa kesultanan ini kan ada beberapa daerah atau wilayah di Nusantara ini yang sedikit atau ya bisa dibilang jarang tersentuh kebudayaan dari Hindu dan Buddha. Contohnya di daerah Aceh, Minangkabau, di Banten, dan Jawa. Nah, di daerah-daerah seperti itu ajaran Islam berhasil tersebar dengan mudah dan mempengaruhi kehidupan sosial dan politik para pengikutnya. Jadi di daerah-daerah tersebut agama Islam dapat menampilkan diri secara terang-terangan. Lalu yang berikutnya ada di daerah Banjar. Di daerah Banjar ini dikarenakan rajanya masuk ke dalam agama Islam, sudah tentu mendapat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kerajaan untuk penyebaran Islam. Jadi masyarakat Banjar itu benar-benar hidupnya itu bersendi atau bernafaskan Islam. Ini dibuktikan dengan kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qodhi atau hakim atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Nah, di kerajaan ini juga udah dilakukan pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi atau bersumber pada hukum Islam dengan nama Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang ini timbul bahwa kedudukan mufti itu mirip dengan Mahkamah Agung pada saat ini, yang bertugas mengontrol bahkan berfungsi sebagai lembaga untuk naik banding dari mahkamah biasa langsung ke Mahkamah Agung. Termasuk di Jawa, jadi penyebaran agama Islam ini dipadukan supaya dapat bersinergi dengan Islam yang lainnya. Lalu dibangun juga masjid-masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Ini juga didorong dengan kelonggaran-kelonggaran dalam proses penyebaran Islam. Para petinggi-petinggi kerajaan atau bangsawan Jawa pada saat itu, khususnya di Pulau Jawa ya, bangsawannya itu semakin tertarik untuk memeluk agama Islam. Jadi coba bayangkan seperti ini. Saat petinggi atau pemimpin atau penguasa daerah setempat memeluk agama Islam, sudah tentu rakyat-rakyatnya pun secara garis besar akan mengikuti pemimpinnya, jadi memeluk agama Islam. Lalu berikutnya masa yang kedua ada masa penjajahan. Jadi saat di masa kesultanan itu kan Islam itu sedang bersinergi atau menyebar dengan cara yang relatif damai antara mubalik atau penyebar agama Islamnya dengan para penguasa setempat. Nah, di saat situasi yang sedang relatif damai, datang pedagang-pedagang dari daerah barat, khususnya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tentu kita tahu pada mulanya kedatangan bangsa barat ini kerjasama untuk menjalin kerjasama antara barat dengan Indonesia, dengan komoditas utama dari Indonesia adalah ekspor, yakni rempah-rempah. Tapi niat mereka berubah dari kerjasama melenceng menjadi monopoli dengan dalih pembagian hasil atas nama perusahaan barat. Ambil contohnya Belanda dengan nama perusahaannya VOC atau Inggris dengan nama perusahaannya EIC. Dan diperparah juga dengan ada tokoh Belanda yang namanya Snoeck-Oortgronje. Dia ini ditugaskan menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Jadi pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda punya penasehat, yakni dia. Tentu sebagai penasehat dia harus membantu penguasanya. Dia pun mengemukakan gagasan atau pendapatnya yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia. Dia juga nggak sembarang nih bikin kebijakan itu berdasarkan atas pengalaman di beberapa daerah, contohnya di negeri Arab, di Jawa dan Aceh.
Nah, di antara kebijakan-kebijakannya Snook itu dibagi kepada 3 kategori atau 3 garis besar. Yang pertama itu ada di bidang agama murni atau ibadah. Yang kedua di bidang sosial kemasyarakatan. Lalu di bidang ketiga itu ada di bidang politik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini di bidang agama murni atau ibadah. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu dia ngasih kebebasan atau freedom kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan catatan tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Lalu yang kedua ada di bidang sosial kemasyarakatan. Pemerintah Belanda memanfaatkan adat kebiasaan atau istilah hukum adat di masyarakat. Jadi pemberlakuan hukum Islam ini yakni teori resepti. Maksudnya hukum Islam itu boleh diperlakukan jika tidak bertentangan dengan adat kebiasaan di suatu daerah. Nah, di situ jadi timbul miskomunikasi atau ya kemandekan hukum Islam. Lalu yang ketiga ada di bidang politik. Berbeda dengan dua bidang sebelumnya yang sedikit cenderung longgar. Nah, di bidang politik ini pemerintah Belanda justru memberikan rantai atau kuncian yang keras, yakni menentang orang Islam itu membahas hukum Islam, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Jadi di sini bisa terlihat pemerintah kolonial Belanda sedikit gentar atau ya timbul rasa ragu kalau memberikan kebebasan terlalu banyak kepada umat Islam yang bisa menimbulkan perlawanan yang sangat sengit. Tentu mereka juga tahu sebelum datang ke sini kan mereka sudah singgah di beberapa negara Islam ya. Tentu setelah diterapkannya tadi politik Islam di Indonesia oleh Snook, terdapat beberapa respon dari kebijakan politik ini. Dipastikan saat diterapkan membuat kericuhan. Ini juga diperparah dengan awal abad 20. Si kebijakan ini tuh diperluas maknanya. Menjadi yang pertama divide et impera atau politik adu domba. Yang kedua politik penindasan dengan kekerasan. Yang ketiga politik penjinakan melalui asosiasi. Apa maksudnya? Jadi di sini politik divide et impera itu yang pertama dia pasti akan mengadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, antara satu golongan dengan golongan lain ya. Lalu politik penindasan. Nah, setelah diadu domba, tentu mereka yang diadu domba akan perang. Nah, di situ Belanda akan menyusup ke salah satu pihak lalu dibersihkan oleh Belanda seperti kader-kader yang seperti itu. Lalu ada juga politik penjinakan atau menjinakan dengan asosiasi dengan pendekatan. Jadi di sini menggunakan Islam sebagai kambing hitam. Yang jadi menariknya, tentu ajaran Islam ini kan terlalu dinamis atau terlalu aktif dijinakan dengan cara-cara yang seperti itu. Melihat lagi pengalaman, berkaca dari sejarah, tentu orang Islam juga bangkit atau melakukan perlawanan dengan mengubah berbagai strategi. Yang paling efektif ini dengan cara himpunan atau dengan menggunakan organisasi. Nah, cara organisasi ini juga didukung oleh warga-warga Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berpolitik. Ini juga tentu tidak lepas dari hasil naiknya strata beberapa orang terpelajar seperti bangsawan Jawa yang mulai mendapat pendidikan secara penuh, lalu kemauan dan kemajuan budaya dan hasil-hasil pendidikan atau pikiran dari ilmuwan-ilmuwan Barat dan Mesir. Nah, jadi setelah berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, pergantian kepemimpinan alias ya kalau bahasa kita ganti penjajah. Pada mulanya kan memang yang datang ke Indonesia itu tujuannya hanya untuk berdagang atau kerjasama. Nah, Jepang juga sama, tapi dengan nama gerakan yang lain yakni 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Nah, itu disambut baik dengan gerakan itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat Muslim Indonesia. Karena apa? Karena dari awal berbeda dengan Belanda yang sejak awal itu kekuasaannya itu memicu sikap anti-Islam. Nah, Jepang melihat sejarah itu dan belajar dari sejarah Jepang menjadikan Islam sebagai sekutu sejak awal. Nah, karena menggunakan doktrin-doktrin agama untuk tujuan perang mereka, jadi dianggapnya ya satu pemikiran karena tujuan Jepang kan untuk berperang. Nah, lalu Jepang juga membuat ada bentukan-bentukan atau lembaga-lembaga yang dianggap menguntungkan bagi kaum muslimin pada saat itu. Yang pertama ada
Syumubu atau kantor urusan agama atau KUA ya kalau sekarang itu, yang menggantikan kantor urusan pribumi yang pada zaman Belanda. Lalu yang kedua ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Jadi dulu itu kan ada organisasi namanya MIAI lalu dibubarkan oleh Jepang, tapi direkonsiliasi atau direkondisi dengan nama yang berbeda yakni Masyumi. Lalu yang ketiga ada Hizbullah atau jadi organisasi ini semi militer untuk pemuda-pemuda muslim yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Jadi pada saat itu tuh Jepang langsung menganggap muslim itu sebagai sekutu karena dia tahu kekuatan terbesarnya di situ. Jadi sekian dari saya tentang fase perkembangan Islam di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari segi penyampaian maupun penulisan materi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.